Halo apa kabar kalian semuanya? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan tetap dilimpahi rezeki. Amin. Dan selamat datang di channel ini dalam segmen misteri. Dan di sini kita akan membahas cerita misteri yang mungkin kita berikan judul Kuburan Tua di Dusun Dua Cintaraja Bagasan yang terletak di Kecamatan Tanah Jawa. Dan untuk menceritakan misteri ini, kali ini saya ditemani oleh Bapak Huta Barat yang langsung keturunan dari pemilik wakaf tersebut. Sebelumnya, aku mau bertanya, kenapa dibilang ini kuburan tua? Ya, dulu itu kan kuburan yang tahun mulai mulai adanya kuburan itu tahun 1930. Itu tanah tanah yang dihibahkan dari opung kami lah, opung nenek kami. Karena opung kami dulu memang yang Sipukahuta, kampung Dusun Dua ini. Dulu itu nama kampung itu Tarutung Satu. Kalau dulu memang itu kuburan memang seram dia. Banyak apa gitu kayak apa namanya? Binatang-binatang kayak ular besar. Ditakutin itu dulu, nggak susah orang mau masuk di sana itu. Terus Itu kira-kira tahun berapa makam paling tua di situ? makam yang paling tua itu ya sekitar memang tahun 30 lah, 1930. Karena itu diberikan pun ya mungkin ya memang sudah ada yang memang yang meninggal gitu kan, yang memang yang wafat di situ. Jadi itulah dihibahkan. Kira-kira marga apa yang pertama kali dimakamkan? Kalau itu dulu bukan istilahnya harus orang Batak di sana. Oh, terserah ya. Berarti pemakaman Zaman penjajahan lah dulu. Kemarin kalau tahun 30 kan, tahun 30 itu orang-orang misalkan orang luar, bahkan ada di situ orang luar lah, orang luar negeri gitu yang di situ. Bahkan tulisan di itunya pun masih pakai bahasa Inggris, pakai tulisan zaman dulu. Nah, kayak monding meninggal, iya. beda dia masih bahasanya. iyalah bahasa. Iya. Sebelum ini menjadi tanah wakaf, kira-kira tempat itu dulu tempat apa ya? Ya di mana lah opung awak Sibukahuta ya, kayak hutan-hutan gitulah. Kayu-kayu besar masih banyak di sana. Kayu-kayu besar, kayu-kayu mahal-mahal lah. Kayu-kayu hutan gitulah. Itu yang besar-besar kali di situ. Jadi kan dibuka lah, di apa namanya, ditebang, sebagian ditebang. Baru setelah bersih tahun 1930 itu baru dihibahkan. Karena tanah wakaf belum ada tanah wakaf, ya tanah masing-masing. Misal daripada istilahnya tanah nggak jelas di mana tempat apa tanah makam gitu, dihibahkan opung inilah. Itu ukuran 50 kali 50 Berarti itu meter. dulunya memang hutan lah kayak gitu Hutan, ya. iya. Yang Masih banyak masih masih pohon-pohon seram jarang-jarang. lah ya. Masih jarang-jarang rumah, bayangkan tahun 30 kan. Paling ada pun rumah itu di sana paling ada 4 5 gitu. Masih jarak-jarak jauh lah. Nah, Jauh-jauh kan gitu. kayak mitos-mitos yang beredar ini ya kan. Kayak aku zaman SD juga itu seringkali teman bilang jangan pernah pergi ke kuburan tua, kalau masuk nggak bisa pulang katanya. Kira-kira selain cerita-cerita begitu, ada nggak cerita yang lebih seram lagi yang pernah Bang dengar, atau ada kejadian yang mungkin pernah Bang lihat secara langsung gitu, atau ada mungkin pengakuan masyarakat di sekitar situ pernah penampakan atau gimana gitu? Oh, kalau di sana itu kuburan itu dulu memang seram dia. Eh, banyak pohon-pohon besar di sana. Orang pun takut memang masuk ke sana. Nggak kuburan nggak terurus gitulah. Nah, namanya pun gimana lah. Itu dulu pernah ada cerita yang ada orang nggak kampung sini, kampung luar sana datang main ke sana ke dekat kuburan. Itu kayak anak-anak gitulah, main-main gitu, kayak main main apa namanya, main maralip-alip Iya, gitulah. iya, iya. Maralip-alip, tak tahu kesasar lah, sembunyi gitu entah di Masuk ke mana dalam gitu itu ya, ke ya. kuburan ini ya. Memang nggak ketemu kalau kita cari. Dia ngelihat kita, dia Tapi ngelihat kita nggak lewat. bisa. Oh. Dia mau teriak, nggak bisa dia teriak. Nah, istilahnya dia mau manggil kita lah gitu, Oh. nggak bisa.
Kita pun nggak ngeliat dia. Nah, baru dipanggil orang pintar. Orang pintar ya bikinlah apa namanya kayak sesajennya lah gitu iya, dikasih lah itunya, baru di cara-cara orang pintar lah seperti apa gitu. Memang ujung-ujungnya memang ketemu. Ceritalah si anak ini, gimana kamu bisa gini? Kuliahnya kalian lewat, kuliahnya kalian ini. Ku tengok, ku teriakin kalian, tapi kalian nggak ada. Ya kami mana bisa lihat kan gitu. Namanya apa namanya? Kayak disembunyikan begu gitulah. Begu lah bilang, ada yang menyembunyikan. Iya, bilang. entah gondoruo gitu diselipkan. Bahkan itu ceritanya dia dikasih makan. Oh, apa yang ngasih makan? Dikasih makan itu dia kayak makan Indomie nasi. Palan yang dikasih itu bukan Indomie, berupa apa namanya tuh? Ulat kayak gitu. Ulat gitu. Tapi perasaan si anak itu Indomie. Makanan enak dia. Enak makannya. Itulah cerita. Palan nyatanya memang kayak ulat-ulat gitu. Itu memang ada. Gondoruo atau begu ganjeng nggak tahu lah itu. Pokoknya bisa menyembunyikan orang. Kita nggak bisa ngelihat. Kayak penampakan kayak gitu. Kalau penampakan itu ceritanya banyak lah. Kalau dulu itu ada yang istilah sinar besar dia. Sinar besar, bayangkanlah sinar besar dulu, listrik aja belum ada dulu. Iya kan? Listrik apa belum ada. Mengandalkan apa namanya, lampu petroma mengandalkan itu sama obor kan, itu zaman dulu. Itu seperti kayak planet gitulah, nyerang sinar besar gitu, Terang di lokasi itu. iya, terang gitu. Kalau kita mau semakin dekat, kita nggak tahu di mana posisinya. Tetap aja nggak dapat. Iya, nggak dapat dia. Itu Jadi, dia kalau kadang itulah yang bisa bawa sampai ke dalam itu ya. ya kemungkinan kalau itu jenisnya beda lagi. Yang masalah sinar sama yang begu menyembunyikan iya, tadi itu begu ya. ganjang tadi atau gondoruo itu apa namanya istilah orang kita sekarang, begu yang bisa menyembunyikan orang. Itu dia, kita lihat pun semakin kita lihat kita nggak tahu di mana ini pusatnya ini. Itu tapi makin lama makin hilang gitu aja. Oh, itu yang kejadian si yang Marga Hutalar, ketepatan itu Marga itu yang ada 4 anak-anak itu ya, sekali satu kuburan itu. Itu kan kejadiannya dulu apa namanya, ya nyemplung ke sumur gitu. Sumur bukan berarti kayak sumur kita sekarang ini yang sampai kedalaman sekian. Kayak galian-galian lah, gali-galian. Terus si anak kejebur pertama, yang kedua nolong ikut nyebur, yang ketiga nolong juga ikut nyebur sampai 4 itu ada itu di apanya. Jadi itulah sekalian dimakamkan lah itu di sana. Itu tahun 40 kok nggak salah itu. Itu sumur itu dulu adanya di dekat kuburan itu juga atau gimana ya? Kalau sumur itu nggak ada di dekat kuburan itu, di kampung seberang. Seberang itu, kampung seberang. Kalau di itulah dulu di pemakaman yang udah kayak hutan itu gitu, kira-kira ada nggak kayak binatang-binatang gimana dulu gitu di situ? Kalau itu memang ular-ular besar banyak di sana. Itu ular-ular besar dalam arti nggak bisa kita tangkap. Kayak itulah penjaganya di sana dulu itu. Kalau apa namanya lagi? Kayak musang banyak juga di sana. Yang pasti yang paling nyeram itulah ular besar itulah. Ular besar itu pernah dilihat langsung sama manusia bisa. Yang ini ya, bisa ya. Pernah dilihat. Itulah contoh salah satunya yang si Yopus Sungguh kemarin. Itu pernah lihat itu. Bahkan kalau kita mau tangkap dia, itu pasti ada kejadian. Gimana menangkap ular kayak gitu besar kayak? Kan ada aja orang yang mau. Ya jelas mau disate lah, mau ditambul, mau di ini segala macam. Nah, cuman nggak bisa ditangkap. Itu selalu aja bisa, gimana caranya bisa hilang gitulah. Berarti sampai bukan menghilang gitu aja. Kita nggak bisa dapat jejak. Berarti sampai saat ini ular itu pun nggak pernahnya dijumpain masyarakat, mungkin dibunuh, nggak pernah ya? Nggak pernah ini terbunuh di situ. Sampai sekarang ini pun masih jadi misteri ya, kapan timbulnya, kapan enggak. Terus kayak gitu ada nggak penampakan? Ada sih, itu bisa dibilang bisa aja ada orang yang
punya indera keenam lah dia itu, bukan semua orang bisa lihat. Oh, yang pakai padati itu, kuda padati itu penjaga dusun 2 ini, Cintaraja ini, penjaganya itu pun yang bisa melihat. Nah, bukan 1-2 orang aja yang ceritakan itu. Memang itu ada itu. Jadi orang itu keliling Keluar dari depan rumah kita itu kan itu lorongnya terus keliling, tapi yang bisa ngelihat aja. berarti cuman keliling di kampung itu aja. Iya keliling. Pakai padati itulah kuda. Orang Abang kan searah itu jalannya atau dekat lah dengan pemakaman. Mungkin pernah terdengar suara-suara aneh gitu dari situ. Kan di sana kan banyak jenis-jenis binatang kayak burung malam, kayak apa namanya musang. Itu kan memang suaranya memang seperti anak bayi gitu. Sering kalau malam itu ya memang seperti itulah. Cuman kalau kita perhatikan yang mau berani lah masuk ke sana, itu suara ini binatang itu. Iyalah, seperti karena itu. kan kita udah nggak percaya dengan hal-hal seperti itu kan. Kalau di sana kan makam ini memang udah banyak yang ditimpa, yang sudah rata, karena sudah tidak ada pertanda seperti salibnya atau batu nisannya. Kalau di sana sih dengan cara menanyakan orang pintar aja. Oh, berarti ada orang pintar gitu ya? Ada. Kalau terus kayak mana itu? Pakai apa dia itu bikin orang pintar orang ini? pintar ini ya paling dia pakai tongkat apa namanya itu, pohon apa, tolong-tolong lah, ditancapkan aja ke kuburan si A. Ditanya, komunikasi kayak main handphone gitu. Ai sianu dohamu manangna si Borwod damu, katanya gitu. Tak tahu salah orang. Salah orang. Daung siaha doau. Botohodo yang mau dicari ini contohnya marga Siagian. Ibu dohamu do Siagian. Uboto, dia di mana noai? Lagi tusaba merbalian. Seperti itu aktivitas yang di apa ini istilahnya yang sudah tidak ada lagi lah, yang orang udah meninggal. Memang seperti itu. Ada yang belanja dope katanya, tuwonan kepekan ini. Salah. Jadi dia do ahana berek kamu mesi lului, ditancap lagi. Kalau ditancap itulah tadi yang dibilang maronan dope, ya nunggu lagi. Ya cuman masih maronan atau masih kebalian. Itulah cara orang pintar ini. Tapi memang ketemu. Iya, pasti nggak pernah salah gitu. Meleset. Walaupun nggak ada lagi batu ini, udah rata itu. Asal udah ditanya, ido sianu, langsung orang pintar nyuruh bongkar. Bongkar memang dapat utuh. Bahkan pertandanya misalkan waktu dimakamkan pasti kan tahu pakai jas, sepatu, atau dibikin kacamatanya. Adalah pertandanya bilang. Ada pertanda. Memang dan tepat gitu ya. Iya, memang gitulah caranya. Jadi setelah itu dibersihkan nggak ada lagi ya, mungkin ada penampakan kayak sama si juru kunci itu, dia nggak pernah ngerasa apa gitu, nggak pernah ditunjukin nggak dia itu gitu cerita sama si Ito gitu. Kalau dia sih sekarang gimana ya, dia kadang lewat mimpi aja, lewat mimpi nanti dia cerita sama saya. Nanti seperti ini ceritalah dia, pasti ada kejadian. Tapi lewat mimpi dia nggak melihat. Iya. Oke, itu coba aku ini mau tanya, kira-kira pesan Abang untuk orang-orang yang berkunjung ke tempat-tempat sakral itu apa ya? Ya kalau pesan saya sih ya dijaga aja kayak kebersihan, jangan ngomong-ngomong sembarangan, jangan kita sepertinya apa namanya menyepelekan. Itu aja, yang pasti sopan aja, nggak usah yang lain-lain lagi. Itu aja pesannya. Nah itulah cerita kami kali ini dalam segmen misteri. Nah kalau cerita-cerita itu kalian namanya juga misteri, boleh dipercaya dan boleh tidak, itu tergantung dari orangnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini agar semakin berkembang. Dan buat teman-teman yang masih ada di seputaran Tanah Jawa ataupun Simalungun, ada tempat-tempat yang seram dan misteri yang ingin kami kunjungi, komen di bawah ini. Oke, terima kasih. Terima kasih juga buat Ito yang telah menyempatkan waktunya. Jangan lupa subscribe ya Bang.
Bilang sama tetangga semua dan segala macamnya supaya di subscribe dan ditonton. Oke, terima kasih. Terima kasih.